Perjalanan kali ini nggak cuma soal jalan rusak, tanjakan ekstrim, atau motor yang terus diajak sabar, tapi juga tentang ketenangan yang nggak bisa dibeli. Saya datang ke Curug Ciberem, bukan cuma untuk camping, tapi untuk bernapas lebih dalam dan menikmatin alam yang jujur. Cuma butuh satu tenda, kopi hangat, dan suara air terjun yang gak pernah bohong. Kalau teman-teman juga butuh istirahat dari ramainya kota, tempat ini bisa jadi rumah sementara yang teman-teman cari. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan damai. Hari ini saya mau ajak teman-teman ikut perjalanan solo camping saya ke Curug Ciberem di daerah Rawagede, Jonggol. Jadi beberapa hari ini saya sedang tidak ada jadwal motret nih. Dan jujur saja, hari-hari yang kosong itu kadang terasa cukup menjenuhkan. Jadi saya putuskan untuk camping, menyendiri sejenak, menyegarkan pikiran, dan semoga perjalanan ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman semua juga. Kita di Fatmawati jam 11.05. Saya tadi berangkat dari Bintaro jam 10.30 dan kali ini lewat rute yang sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya lewat Parung dan sekarang lewat Jalan Simatupang di Depok, Citerep, dan Jonggol. Kita sampai di Pasar Minggu jam 11.20. Tapi jujur ya, saya harus kasih catatan khusus untuk teman-teman yang mungkin mau lewat rute ini. Jalan dari Citerep sampai Jonggol itu rusaknya cukup parah. Apalagi kalau teman-teman naik mobil, itu resikonya cukup tinggi. Saya pribadi lebih menyarankan rute Cibubur, Cilengsi, Jonggol. Kalau teman-teman mau lebih aman dan nyaman, lewatnya situ aja. Kita sampai UI di jam 11.29. Dan kita ada di Jalan Margonda Depok, dan dari perempatan ini kita ambil ke arah ke kiri, arahnya ke Cimanggis ya teman-teman. Dan ini adalah pertigaan Cimanggis, dimana kita kalau ke kiri itu ke Cililitan, dan kita ambil arah kanan ke arah Citerep atau ke arah Bogor. Ini adalah flyover Cibinong. Dari flyover Cibinong begitu turun kita akan ketemu dengan pertigaan besar. Kita ambil ke arah kiri ya, ke arah Citerep. Nah ini begitu ke kiri, di depan ini adalah pasar Cibinong ya. Oke, kita sampai di Citerep jam 12.06. Ini di SPBU ya, lagi ngisi bensin karena udah nggak nemuin sel, jadi kita ke SPBU Pertamina. Ngisi 45.000 tadi. Oke, kita akan lanjut lagi. Kalau estimasi dari Google Map masih 1,5 jam, tapi estimasi saya masih 2,5 jam atau 3 jam lah, karena saya akan melakukan istirahat untuk makan siang dan sholat zuhur gitu. Tapi setidaknya nanti istirahat di daerah Jonggol teman-teman. Ini masih di Citerep. Sekitar setengah jam lagi lah kita akan istirahat, makan siang, dan sholat zuhur. Saya sudah memasukin area Citerep ya, dan teman-teman pokoknya bisa melihat video saya. Begitu lihat jalanannya pasti akan pikir ulang untuk lewat sini ya, karena lumayan jauh teman-teman. Jadi jaraknya itu sekitaran bisa berapa puluh kilo ya. Ini lewat jalanan yang rusak seperti ini. Jadi teman-teman, saya saranin jangan lewat sini. Ini adalah rute yang salah.
Dan saya sedang membayangkan nih teman-teman. Jadi seandainya nih kalau jalan malam lewat sini, itu beneran saya tidak berani lewat sini. Karena jalanannya rusak parah gitu. Jadi mau nggak mau kita akan pelan banget jalan di sini. Dan sepi banget teman-teman. Jarang banget ada rumah. Di daerah Pabuaran ini jam apa nih? Jam 12.41 di Kelurahan Pabuaran. Wah, jalanannya mantep ya. Rontok semua aspalnya. Wow. Wow. Gila. Nah, kalau mobil arah sebaliknya di tanjakan itu mantep banget ya. Dia berapa puluh meter, bagus, langsung kayak gini lagi, langsung habis lagi aspalnya. Nah, ini mah kalau mobil yang lewat sini kewalahan. Gila, jalanannya mantep banget. Besar Desa Sukamakmur. Di depan saya adalah pertigaan. Nah teman-teman, kalau arahnya dari arah mana namanya Cibubur, itu lewatnya tuh dari kiri tuh. Nah dari kiri itu adalah dari Cibubur. Kita ketemunya di sini. Kalau saya dari Citerep jadi lewatnya sini, terus menyatu di jalanan sini teman-teman. Ini sepanjang jalan udah enak nih ya. Udah dicor. Kalau tadi itu yang Citerep ke Sukamakmur berarti kan. Citerep sampai Sukamakmur. Itu jalanannya kayak tadi itu. Ampun dah. Kita cari makan dulu teman-teman. Ada warung kita mampir. Ya, ya. Kita makan dulu sini teman-teman. Iya makan sini. Ini gimana sistemnya? Prasmanan. Tarifnya per lauk. Tarifnya? Iya, harganya. Ya. Ini bedanya apa? Babat ini sama ini? Beda itunya, bumbunya. Bumbunya. Oh, ini pedas ya? Ya, agak Apa? pedas. Ini kan merah nih. Ini enggak ya? Ini kalau saya ngambil segini seberapa harganya? Kalau tahu kan 3.000 ya? Oh, ya. Isi 7.000, babat paling 12.000. Babatnya 12. Oke. Siap. Minumnya apa? Minumnya teh manis anget. Udah ini aja deh. Nanti kalau kurang nambah. Oke, kita cobain. Udah lama banget nih nggak makan babat. Kita coba babatnya dulu. Kita makan. Makan sayur tahunya. Sayur tahu tanpa babat. Ada tahu dan babat. 14.07 kita akan jalan lagi. Ini dari Cikeruh Sukamakmur. Nah, estimasi kalau dari Google Map ini 29 menit lagi. Tapi saya yakin sih paling nggak 1 jaman. Kita ambil saja 1 jam ya, berarti ini di jam 2.08 ya, paling nggak jam 3:04 lah ya kita di daerah Cikeruh ini masuk Sukamakmur. Ini di jalan ini saya lihat di jam MDPL nya 370 MDPL. Jadi ini lagi terik banget, hari ini benar-benar terik.
Jadi berasa banget, panas banget. Aduh, mantep, kayak kebakar. Welcome to Sirnajaya Village. Ini udah masuk kawasan Sirnajaya. Oke, kita di Sirnajaya, mampir dulu di Indomaret. Ini takutnya sampai sana nggak ada Indomaret lagi. Mau beli cemilan. Nah, kita jajan seperti biasa, habisnya pasti 50-an. Ini jajannya jajan kawan-kawan. Oke. Jajan roti, mie, pop mie, biskuit Roma, sama air mineral. Oke, kita masukin sini. Itu habisnya 52.000. Oke, kita lanjut dari Sirnajaya Sukamakmur. Ini adalah tanjakan yang lumayan panjang banget. Ini dari tadi nih ya, mungkin ada sekitar 1 kiloan nanjak terus. Ini juga belum selesai nanjaknya, tapi jalannya sangat memadai. Jadi jalannya halus banget begini. Jadi kalau kendaraan bermotor, mau motor atau mobil, enak nih, nyaman sih. Wow, asik banget. Kelar teman-teman, ada berarti ya 2 kiloan. Nanjak terus. Nah, ini setelah tanjakan terus bakal nemuin pertigaan. Banyak banget ya pelang ininya. Ada Puncak Lumut, Sukamakmur, wisata alam Curug Cidulang, Kafling Panoramik Highland, Rawa Gede. Oh, termasuk Rawa Gede, lewatnya sini. Oke, kita ke kanan teman-teman. Tadi tanjakan terus ya, itu masih nanjak terus sebetulnya. Oke, kita ke kanan. Kita ikutin terus pokoknya. Wow, panoramanya indah banget. Ini siang ya, kalau sore atau pagi jalan lewat sini keren banget. Ini siang jam 2:30, nyampe sini di jam 14.41 teman-teman. Lokasinya mantep, mirip kayak jalan di Dieng teman-teman. Asli, ini kayak mirip kayak jalanan di Dieng. Panoramanya agak mirip gitu. Walaupun ketinggiannya ya beda jauh, tapi lumayan mirip-mirip gitu. Longsor. Oh, ini Rawa Gede nih teman-teman. Udah sampai di Rawa Gede. Itu yang biasa buat kalau ngelihat orang pada camping tuh. Nah, ini nih Rawa Gede sebelah kiri saya. Wisata Setu Rawa Gede. Tuh. Cuma kalau buat camping nggak di situ. Ini nih, sini nih, lewat ke kiri. Nah, parkir motor, mobil tuh, itu tuh. Iya. Kita masih terus. Wah, ngeri banget itu di Rawa Gede, tempat ngepas banget tempat campingnya itu yang longsor. Waduh. Puncak Lumut, Curug Cidulang, Curug Ciberem. Oke. Gila ini tanjakannya. Oh, cuman segini. Aman. Udah
udah ngeri duluan. Oke. Siap. Ini tanjakannya bener-bener mantep ya, nanjak terus walaupun ini jalanannya masih bagus, tapi ini cukup banget menguras tenaga safety. Jadi safety yang harusnya pas nanjak di atas itu kalau nggak panas pasti kuat. Tapi karena berhubung disiksa di sini dulu, jadi di atas ini saya nggak kuat teman-teman. Nah, di depan saya ini ada semacam pos warga. Biasanya digunakan untuk penitipan motor atau mobil para pengunjung. Karena jalur ke atas cukup ekstrim dan mayoritas kendaraan nggak kuat menanjak. Pengunjung, baik yang mau trekking maupun camping, memang diarahkan parkir di sini. Tapi tenang teman-teman, di sini ada jasa antar jemput pakai mobil warga. Biayanya sekitar 150.000 per mobil. Bisa muat 8 orang kalau naik losbak atau 4 orang kalau naik mobil jeep. Jadi hitungannya cuma sekitar 15-35.000 per orang. Lumayan banget kan? Daripada motor dipaksa nanjak terus mogok di tengah jalan. Ekstrim beneran nih tanjakannya. Aduh, hati-hati nggak kuat teman-teman, mending turun aja. Aduh. Tapi temen itu kuat ya? Kuat. Kuat ya? Kalau ini giginya gigi panjang, Pak. Oh gitu. Iya. Kalau itu giginya gigi pendek semua. Ini saya nggak kuat, udah bau. Sayang-sayang dipaksain. Iya, jangan ngadepin dulu. Iya. Masih bau banget. Tuh. Vespa jadul mah aslinya kuat ya, kan tenaga 150 cc. Sisa terakhir tenaganya nih. Oke, Curug Ciberem. Oh, sampai juga ini. Curug Ciberem. Ini motor masih bau sangit. Nggak apa-apa lah ya, dikit doang. Nah, langsung diademin di sini. Oke. Siang, Siang sore? Siang menjelang sore. Emang ya? Oh iya, udah jam 3. Camping nggak? Hah? Camping. Camping? Sendiri? Sendiri? Emang suka solo? Solo. Nah. Solo camping. 25 per orang, motor 50 dari 30. Oke. Warung buka terus ini? 24 jam. Oke. Oh, nggak bawa bekal. Cuman bawa cemilan doang. Ini juga 24 jam, makanya malam suka ada yang datang kalau dari sini. Oh gitu. Siap. Oh berarti nggak sendirian saya ya? Aman.
Begitu berhasil sampai, semua perjuangan langsung terbayar. Disambut angin sejuk, pemandangan hijau, dan suara air mengalir dari curug yang adem banget. Saya pilih spot dekat aliran sungai. View air terjunnya masih terlihat jelas. Tempat ini juga bersih dan berumput. Cocok banget buat camping. Tantangannya di sini waktu pasang tenda adalah banyaknya batu di tanah. Jadi pasak harus ditusukkan berkali-kali sampai nemu posisi yang pas. Tenda sudah berdiri, tapi perlengkapan masih acak-acakan. Saya bergegas menuju musola yang ada tak jauh dari area camping. Musolanya bersih dan nyaman. Terasa seperti ruang kecil yang tenang di tengah alam. Di sampingnya juga tersedia 2 toilet yang bisa digunakan para campers. Usai menunaikan sholat asar, saya kembali ke tenda sambil merapihkan meja dan menarik napas panjang. Dan mulai menyiapkan kompor kecil untuk menyeduh kopi hitam. Di hadapan saya, alam menghadiahkan ketenangan. Angin sejuk yang berasal dari aliran air terjun terus-menerus menyentuh kulit dan pikiran. Tak lama kemudian, saya pun jalan-jalan ke area curug, mendekati ke air terjun yang dari tadi hanya saya pandangin dari kejauhan. Dan begitu sampai di dekat curug, ada rasa syahdu yang sulit dijelaskan. Derasnya air, dinginnya cipratan embun, suara gemuruh yang malah menenangkan. Di momen itu, saya benar-benar merasa inilah hadiah dari perjalanan panjang hari ini. Tidak semua tempat bisa memberikan rasa tenang seperti ini, tapi Curug Ciberem bisa. Saya mungut ya jadi kebun. Nah, saat momen malam ini, saya kedatangan tamu istimewa teman-teman. Salah satu subscriber channel saya, ia juga mendirikan tenda di sebelah saya. Kami pun lanjut ngobrol panjang sambil ngopi dan membuat api unggun bersama. Menu makan malam saya hari ini cukup berbeda. Saya buat wedang jahe dan mie instan, semua dimasak di atas bara api sisa unggunan. Rasanya luar biasa. Nih teman-teman, tuh saya bareng sama subscriber. Jadi kita bareng campingnya di Curug Ciberem ini. Kita bikin api unggun begini. Tadi kan mungutin dari pinggir kali ya, pinggir sungai. Ternyata kurang. Nah, akhirnya saya beli nih 30.000 teman-teman tuh segitu tuh. Banyak banget. Banyak banget ini. Kayunya kayu banyak bagus semua. Ini kayu kalau dibilang ini ya, kayu daging semua ini. Buat masak bagus banget. Suhunya 20 derajat saat ini. Malam nanti pastinya tambah sih ya. Namanya Om Ben, kenalin nih, Om Ben. Jadi seneng nih gara-gara ini nih. Jadi ada teman saya nih, biasanya sendirian, cuma ngopi aja. Cuma jam segini udah tidur pastinya kalau sendirian. Nah, sekarang ada teman jadi ya masih nongkrong di depan tenda sambil menghangatkan diri.
pas banget ya, jam 23 atau lebih tepatnya jam 11. Dan kita lihat suhu sekarang berapa di sini. 14,9. Oh ya, 15 derajat ya. Dan ini entah bisa tidur atau enggak. Lumayan, biasanya kalau udah suhunya 15 derajat itu susah tidurnya. Mudah-mudahan aja bisa tidur. Oke, kita akan lanjut lagi besok pagi. Dan kegiatan besok pagi itu rencananya bangun tidur, kita refreshing sebentar, lalu masak, dan kita akan melakukan virtual tour bareng-bareng supaya teman-teman semua bisa tahu juga lokasi ini seperti apa, dan setidaknya teman-teman akan ada gambaran kalau mau ke sini seperti apa gitu. Oke, lanjut lagi besok pagi. Sekarang saya akan istirahat dulu. Dadah. Selamat pagi dunia. Begitu saya buka tenda pagi ini, langsung disambut pemandangan yang jujur saja cukup beda dari biasanya. Bukannya hamparan sunyi atau tenda saya sendirian, tapi kali ini tenda-tenda berjajar rapih di depan mata saya. Totalnya ada 5 tenda. Awalnya sempat merasa aneh karena saya terbiasa menikmati pagi dalam kesendirian, tapi pagi ini justru terasa hangat. Selain ada Om Ben, salah satu subscriber saya yang kebetulan ngecamp di sebelah saya juga dikelilingi oleh banyak teman baru. Walaupun nggak saling kenal, tapi kehadiran mereka bikin suasananya hidup, riuh, tapi tetap syahdu. Kadang camping bukan soal menenangkan diri, tapi juga tentang membuka ruang untuk berbagi udara, berbagi pagi, dan berbagi momen kecil yang sama-sama kita syukuri. Setelah udara pagi dan suasana tenda yang damai itu, saya lanjut masuk ke sesi favorit saya, masak untuk sarapan. Gak ribet tapi tetap nikmat. Kali ini saya bawa perkedel kentang instan. Bentuknya masih tepung, jadi tinggal saya campur dengan 1 butir telur ayam, aduk rata, lalu goreng pakai sedikit minyak di atas kompor kecil. Wangi khas kentangnya langsung naik saat kena panas. Dan akhirnya perkedel pun matang. Saya siapkan lauknya juga nih, ikan tuna kalengan yang saya beli di Indomaret juga. Jadi ini sangat praktis. Supaya nggak hambar, saya tumis dulu bareng 1 siung bawang putih cincang. Simple, tapi aromanya langsung bikin perut keroncongan. Setelah semuanya matang, jadi saya sempat buat air jahe dan untuk menemani makan pagi ini. Rasanya luar biasa enak. Bukan cuma karena rasa gurihnya, tapi juga karena saya masak sendiri di alam terbuka dan memang lagi lapar. Kenyangnya beda sama mie instan ya. Yang ini tuh lebih nyaman di perut dan terasa lebih berhasil gitu lah. Oke teman-teman, sekarang sudah di jam 8.38. Saya tepat berada di depan tenda saya. Dan kita akan mulai virtual tour. Tapi virtual tournya kali ini nggak bener-bener dari depan ya. Di depan kemarin kan sudah ada ya pas naik motor. Dan sekarang langsung aja dari depan tenda menuju ke atas ke daerah yang ada curugnya. Nah ini depan tenda saya seperti ini teman-teman. Nah di belakang, di samping saya ini ada Om Ben.
Jadi ada temen ya, nggak bener-bener solo camping, tapi ada temen, kita berdua. Dan di depan saya juga banyak. Nah ini dari anak-anak dari universitas, dari UIN Jakarta. Nah, rame banget, jadi totalnya ada 20 katanya. Terus di samping saya juga ada sungainya, sungai dari Curugnya mengalir ke sini. Jadi di samping saya nih, langsung ada sungainya. Jadi teman-teman kalau mau ke sini menikmatin tidur di samping sungai, di samping aliran sungai, ya di sini enak banget. Jadi yang penting teman-teman bawa sleeping bag yang tebel. Itu tadi malam saya itu nggak nyenyak sama sekali tidurnya karena kedinginan, super dingin. Jadi sempet saya ngukur, saya lihat di jam itu pas jam 1 malam kebangun karena dinginnya banget. Itu suhunya 14 derajat teman-teman. Jadi auto langsung kebangun. Itu saya pakai sleeping bag, tapi sleeping bag yang tipis. Jadi teman-teman kalau kesini siapin sleeping bag yang tebal supaya bisa nyenyak tidurnya. Nah, tempatnya bagus banget. Oke, kita langsung aja. Nah, di belakang tenda saya langsung pemandangannya Curug teman-teman. Ini Curugnya. Kita akan ke atas ya. Jadi ini area campingnya yang di bawah. Ini luas, cukup luas. Dan halo Om Ben. Halo. Oh. Tidurnya nyenyak kayaknya Om. Tidur nggak bisa tidur Om Ben. Dingin banget. Nah, ini luas banget ya. Kita langsung aja ke atas. Jadi oh ya, saya liatin dulu. Di sana ada toilet baru. Itu toilet baru, bersih banget dan semuanya toilet jongkok ininya ya untuk tipe toiletnya. Nah, kita ke atas sini. Dan ini di hari Kamis ya teman-teman. Di hari weekday ini rame. Jadi teman-teman kalau kesini usahakan sih cuti aja gitu di hari kerja supaya nggak terlalu rame. Nah ini lagi bangun. Misi. Ini lagi bikin itu ya, tempat baru ya. Oh tempat. Oh iya. Oh berarti ini lagi dirapihin, diratain ya biar enak ya. Ya ini sebelah sini udah jadi nih. Selamat bekerja. Nah ini udah ada yang ngecamp. Ini tempatnya baru banget. Jadi tanahnya masih baru banget dirapihin. Jadi masih gembur. Nah ini lagi dirapihin juga. Teman-teman kalau kesini setelah nonton video ini pastinya ini udah jadi ya. Walaupun belum ditumbuhin rumput. Jadi kalau di sini langsung menghadapnya ke Curug teman-teman tuh. Udah deket banget. Kita ke atas ya. Kita ke atas. Nah, ini kanan kiri pokoknya nanti jadi tempat area camp. Saya milih di bawah karena kepengen yang nggak dilewatin orang aja. Tapi ternyata juga rame. Nah ini Curugnya teman-teman. Oh. Curugnya ini dan ada kolamnya ya. Kolam sini. Oh. Oke. Kita ke sini. Iya. Nah, ini juga tempat camp teman-teman. Nih di sini bisa buat camp juga. Langsung Curug. Cuman teman-teman kalau mau ngecamp sini ya siap-siap aja. Pastinya rame di jam paginya gitu karena orang kesini biasanya mayoritas kepingin menikmatin Curugnya juga. Nah di sini ada juga.
teman-teman kalau ke sini milih tempat campnya di sini, paling repotnya ya ke toiletnya. Ke toiletnya agak jauh. Seperti ini. Ini yang area di atas. Kemarin saya mau milih di sini. Nah, kita lihat dulu nih view-nya. Nah, kalau kita ngecamp di sini, pemandangannya selain dapat curug, dapat juga tuh. Nah, area sini view-nya keren juga. Jadi ini di bawahnya saya tenda nih di kawasan sini, nih di sini. Itu tenda-tenda yang ada anak-anak dari UIN. Ini juga tenda keluarga nih, satu keluarga. Ini baru banget datang seperti ini, dan teman-teman bisa langsung menikmatin gerujukan air dari air terjunnya ya. Kita lanjut lagi ke sini. Sini juga bisa buat camping. Tuh. Ini enak. Dan kalau pagi di sini adem, nggak kena panas. Kalau di tempat saya langsung kena panas karena mataharinya dari sana, atas sana. Nah, itu tenda saya kena panas. Langsung ya kena panas kalau yang di area bawah. Ini kalau di sini adem. Dan kalau buat anak muda mah camping di sini, jalan alternatifnya bisa dari sini. Kalau mau ke toilet, nanti saya juga lewat sini nih. Ada juga di sebelahnya warungnya itu ya, sebelahnya warung di atas tuh. Nah, ini adalah bisa buat camping juga. Ini toilet. Nah, ini toiletnya. Ini toilet. Nah, ini bisa area camp juga nih. Baru banget dibuka. Lagi dirapihin. Nah, teman-teman, tadi saya baru aja ngobrol sama campers di sini. Anak muda ya. Dia itu camping di atasnya warung. Ini warung ya. Nah, di atasnya ini nih. Nah, bukit ini ternyata bisa buat camping juga. Dia dapat sunrise-nya keren banget katanya. Saya kalau tahu pastinya ke sana juga. Nih, ini adalah bukit bisa buat camping juga. Di atasnya warung tuh, di belakangnya warung. Nah, teman-teman kalau mau ke sini bisa ambil alternatif di sini. Anak muda nih biasanya yang berburu yang tempat-tempat seperti itu. Ini udah jam 9. Panas banget, terik, tapi udaranya sejuk. Oh iya teman-teman, sedikit info tambahan buat teman-teman yang mau camping di sini. Tempat ini tuh sudah menyediakan fasilitas listrik ya. Harganya sudah sepaket dengan roll kabel panjang. Yang jelas buat teman-teman yang camping bersama keluarga ini butuh banget ya. Dan biayanya itu Rp30.000. Dan ada satu hal lagi yang perlu diingat teman-teman. Di sini itu nggak ada sinyal seluler sama sekali. Benar-benar blank spot. Jadi kalau teman-teman butuh internet atau mau kirim kabar ke rumah, teman-teman bisa beli voucher wifi di warung yang ada di lokasi. Harganya mulai dari Rp7.000 sampai Rp15.000. Dan lumayan kencang buat sekedar browsing atau kirim pesan. Tapi jujur, buat saya pribadi, kadang justru itu yang bikin camping di sini terasa lebih lepas. Karena bisa benar-benar menikmati momen tanpa distraksi notifikasi. Disconnect to reconnect. Itulah salah satu hal terbaik yang bisa teman-teman dapat dari tempat seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menemani perjalanan saya kali ini. Dari awal berangkat sampai menikmati pagi yang damai di kaki Curug Ciber ini. Saya harap
teman-teman juga suatu saat bisa datang ke sini, merasakan sendiri sejuknya udara pegunungan dan suara air terjun yang seperti sedang membisikkan kedamaian. Jangan lupa, langit yang terbuka, udara segar, dan tawa yang mengalir. Itu semua bukan sekedar suasana, tapi harta sejati bagi jiwa-jiwa petualang. Kalau teman-teman suka video ini, saya sangat berterima kasih kalau teman-teman juga bisa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, kasih like, dan tulis komentar atau cerita teman-teman di bawah. Saya akan baca satu-satu dan itu jadi semangat besar buat saya untuk terus berkarya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jaga alam dan jaga diri.